simpang siur ya. Jadi ada yang bilang Nadia pernah diadopsi, diberikan, itu tidak benar. Kalau diadopsi pasti kita resmi secara negara ya. Iya. Ada bukti surat, tanda tangan ibu saya. Ini kan sama sekali tidak ada gitu. Jadi yang benar itu dititip asukan. Itu pun bukan ibu saya memberikan Nadia nih, menawarkan ke seseorang nih, tolong anak saya urus, enggak seperti itu. Justru yang mau ngangkat ini datang sendiri gitu, karena mungkin ngelihat keadaan waktu itu Pak Masum ini gitu. Itu kan orang-orang yang nggak tahu cerita awal mulanya berasumsi sendiri kan. Nah, terus tentang perihal pernyataan Nadia yang dia dari umur 3 hari ke yayasan, itu sebenarnya nggak benar gitu ya. Nggak sampai 3 hari, mungkin mau hampir sebulan apa berapa bulan ya pastinya. Nggak mungkin kayak bayi 3 hari mau ke yayasan, kan orang bayi masih menyusui gitu kan. Blood is thicker than water. Benarkah begitu? Kalau Anda pernah mendengar ungkapan yang mengatakan darah itu jauh lebih kental daripada air. Itu artinya hubungan saudara, hubungan dengan keluarga tidak bisa diputuskan. Nah, hari ini bersama dengan kami di studio iTalk, kita menghadirkan Mas Heru Baraya yang akan mengulik cerita kisah yang belakangan menyita banyak sekali perhatian ketika selebgram dan juga selebriti Nadia Mustika menggelar pernikahan tanpa mengundang kehadiran keluarga dan terutama sang ibu. Hai Mas Heru, selamat datang di iTalk. Halo, selamat datang. Terima kasih. Ternyata nama Mas Heru Baraya ini, kita kenalnya kan Mas Heru sebagai Mas Heru Baraya. Ternyata itu adalah nama populer. Wis, asik. Jadi nama benernya apa dong? Gunawan Rehan nama saya. Oh, Gunawan Rehan. Oke, berarti Mas Heru lebih senang dipanggil sebagai Mas Heru? Karena kan publik sudah tahu, ya nggak masalah sih bagi saya itu. Heru juga nggak apa-apa. Oh, oke. Kenapa bisa jadi Heru Baraya? Itu nama tongkrongan saya dulu. Sedap. Nama tongkrongan. Nama tongkrongan saya dulu, zaman-zaman saya jadi di komunitas motor gitu. Oh, teman-teman anak motor yang memberikan nama tersebut. Iya. Oke. Dan Mas Heru kalau boleh menceritakan kepada pemirsa iTalk yang menyaksikan, hubungan Mas Heru dengan Nadia Mustika adalah? Saya kakaknya. Oh, kakaknya? Kakak kandungnya. Kakak kandung. Ya. Berarti Mas Heru dan Nadia itu berapa bersaudara? Kita 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya, boleh diceritakan urutannya, Mas Heru? Saya punya kakak lelaki yang pertama, saya kedua, ada yang ketiga, dan Nadia itu keempat. I see. Baru abis itu di bawahnya Nadia ada 1 orang lagi? Ada 1 lagi, bungsu cewek gitu. Bungsu cewek. Ya. Dan sampai dengan hari ini apakah hubungan saudara bersaudara masih erat terbina? Iya. Kita berhubungan baik lah, harmonis gitu ya. Terkecuali dengan Nadia, memang kita sudah lama lost komunikasi gitu. Tidak ada komunikasi. Oke. Nah Mas Heru, berarti terakhir berhubungan dengan Nadia, masih ingat nggak kira-kira kapan? Kalau untuk saya pribadi, sudah lama sekali ya. Saya juga udah lupa. Cuman kalau untuk keluarga yang lainnya, seperti ibu saya, baru-baru komunikasi itu pas mau menikah seminggu sama Rizky. Kalau sama ibu saya. Iya. Berarti kalau dengan ibu, pernikahan pertama Nadia yaitu bersama Rizky, terakhir kali berhubungan. Iya. Oke. Kalau dengan kakak beradik, saking udah lamanya sampai nggak inget? Ya, nggak inget karena mungkin kecil ya. Kalau semenjak dewasa, karena kan kita berjauhan, jadi tidak ada komunikasi secara langsung gitu. Oke. Boleh cerita nggak sih Mas Heru untuk memberikan gambaran nih kepada Insertizen yang juga penasaran gitu. Boleh. Kan pemberitaan mengenai tidak diundangnya ibu kandung Nadia ke pernikahan kedua Nadia banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Boleh nggak sih kita diperkenalkan kayak apa sih sebetulnya kehidupan atau dinamika situasi di dalam keluarga Mas Heru? Ya, jadi gini, harus saya ceritakan dulu ya. Biar nggak asumsi dari netizen juga, dari publik yang nggak tahu kisah dan cerita yang sebetulnya tentang keluarga saya ya. Jadi kita kan 5 saudara ya. 5 saudara itu kita mungkin sebagian ada yang berbeda ayah gitu ya. Berbeda ayah. Termasuk saya pribadi dengan Nadia beda ayah gitu ya. Tapi satu ibu kan. 1 ibu.
Nah, nasib kita itu semuanya dibesarkan oleh neneknya. Oleh neneknya ibu saya, karena kan ibu saya sekaligus jadi ibu sekaligus jadi ayah ya, sosok single ayah, parent. single parent untuk menafkahi anak-anaknya gitu. Nah, singkat cerita untuk Nadia itu tidak lama melahirkan, ibu saya mungkin kurang lamanya kurang tahu ya. Intinya kisahnya Nadia itu ada saudara ibu saya datang gitu, mencoba untuk mengurus Nadia ya, dan mempersilahkan ibu saya untuk kerja lagi ke luar kota maupun kemanapun itu. Tapi ketika sudah dewasa Nadia akan diperkenalkan dengan ibunya. Jadi statusnya tidak akan untuk melupakan ibunya ya gitu. Nah itu pun kita menurut ibu saya itu pun sempat komunikasi lancar dengan Nadia, layaknya seperti anak ke ibu, komunikasi ya kayak minta uang jajan dan lain-lain. Itu sempet sering lah dari zaman SD, SMP, mungkin SMA masih berkabar gitu ya kalau dengan ibu saya. Jadi mungkin statusnya waktu itu titip asuh gitu ya? Iya, titip asuh, bukan asumsi publik itu kan diadopsi di panti asuhan, itu nggak bener gitu. Jadi ibu saya tidak pernah memberikan Nadia ke siapapun gitu. Tapi titip asuh karena kan keadaan yang tidak memungkinkan gitu kan. Sekali lagi ibu saya sekaligus jadi ibu dan ayah gitu. Ya, berarti yang saat ini kita tahu dan kita dikenal sebagai orang tua asuh Nadia, itulah orang tua asuh yang mengasuh, dititip asuhkannya kepada orang pasangan tersebut. Iya, iya. Jadi yang sekarang bersama Nadia keluarga angkat itu ya memang itu real keluarga angkatnya. Cuman dulu yang pertama kali datang untuk mengambil Nadia itu dari mereka, yaitu almarhum Pak Masum. Sekarang kan udah meninggal, Nadia lanjut sama istrinya Pak Masum ini. Gitu. Nah ini sedikit berbeda dari cerita yang kita tahu ya, bahwa kita taunya Nadia diasuh, dibesarkan di panti asuhan. Coba kita lihat ada tayangan video yang merangkum pernyataan tersebut. Itu kemauan aku sih sebenarnya. Aku kan memang diangkat dari usia 3 hari. Diangkat dari usia 3 hari, terus diurus sama keluarga angkat kan sampai gede lah sampai sekarang. Aku anak angkat itu SMA. Sebenarnya dari SMP juga udah mulai kayak ngeh gitu loh. Sama kayak anak kandung aja. Malah kan gak nyangka aku anak angkat gitu. Karena apapun yang aku mau dikasih, ibaratnya mau jajan dikasih, mau baju dikasih, dibeliin apapun itu dikasih. Kayak HP apa-apa, gak ada. Malah bisa dikatakan mungkin aku lebih diutamain dibanding anak kandungnya. Komentar Mas Heru? Menanggapi cerita dari Nadia di video tersebut? Ya kalau menurut saya oke lah, mungkin itu yang dirasakan Nadia ya, karena kan tinggal bareng dengan keluarga angkatnya. Tapi yang saya tahu ya sama, ibu saya pun perlakuannya ke saya dan ke anak-anak lain selama kita minta ya selalu ngasih gitu. Cuman mungkin yang saya nggak ketahui Nadia pernah minta dan tidaknya semenjak di panti asuhan itu saya kurang tahu ya. Tapi info yang saya dapat ya dari ibu saya ya dulu pernah biasa gitu komunikasi minta pakaian, minta ini itu hal wajar ya kalau dari seorang anak ke ibunya gitu. Cuman kan sekali lagi karena dulu belasan tahun ke belakang karena keadaan ekonomi dari keluarga saya dulu khususnya dari ibu saya yang nggak memungkinkan ya mungkin keluarga angkat Nadia yang selalu ada ya mungkin Nadia lebih terasanya di situ aja. Ya, gitu. Nadia lebih berasa dekatnya dengan keluarga angkatnya begitu ya, yang mengisi kekosongan dalam tumbuh kembangnya Nadia itu. Iya betul. Tapi selama dalam masa pertumbuhan titip asuh tersebut begitu ya, Ibu Mas Heru, ibunya Nadia juga pernah jenguk besuk dan ketemu Nadia nggak sih, Mas Heru? Kalau untuk jenguk besuk ketemuan gitu. Pernah ya. Cuman kan jadi begini ceritanya. Karena kan ibu saya kerjanya di luar negeri ya. Di luar negeri jadi tenaga kerja asing lah gitu ya. Yang nggak bisa menyempatkan setiap saat, setiap bulan, setiap tahun harus menjenguk lah. Jangankan untuk Nadia ketika ada keluarganya yang sakit seperti anak-anaknya
dia nggak mungkin bisa dadakan datang kan. Iya. Karena kan kalau kita kerja di luar negeri itu kita terikat kontrak gitu. Tapi setahu saya pernah waktu ibu saya pun pulang ke Indonesia, sempet dia mau ketemu sama Nadia gitu. Tapi dari Nadianya sendiri yang nggak ada datang gitu. Oke. Ya justru yang datang itu ya seminggu yang waktu dulu nikah sama Rizky gitu. Oh. Ibu saya yang datang ke Nadia, bukan Nadia yang datang ke ibu saya. Gitu. Oke. Oh jadi ibu yang datang mencari Nadia sebelum Nadia nikah dengan Rizky. Iya betul. Nah kalau dari pengingatan Mas Heru, waktu pertama kali ketemu Nadia itu setelah sekian lama tidak bertemu sebelum Nadia menikah dengan Rizky, gimana tuh kehangatan yang tercipta? Apakah hubungannya baik-baik aja? Jadi yang pertama datang itu kan seminggu sebelum mau menikah sama Rizky, ibu saya datang sama adik saya yang bungsu itu, Delia. Info yang saya dapat sempet Nadianya sembunyi gitu, disembunyikan sama pihak keluarga angkatnya. Nah ketika mau pulang keluar dari pintu adik saya bilang itu teteh ada katanya di dapur. Ketika telepon itu langsung Nadia lari keluar ya memeluk ibunya. Memang ada perkataan minta doanya aja katanya gitu. Di hari itu. Tapi untuk di pernikahan yang sakralnya di momen itu sama sekali kan kita tidak dilibatkan. Pada saat itu Nadia tidak melibatkan ibu, tidak melibatkan Mas Heru dan kakak beradik gitu ya. Saudara kandung, bagaimana perasaan Mas Heru? Ya pasti sedih, kecewa juga ya, karena kan gimana pun kita keluarga ya, saya bukan orang lain gitu, saya masih kakaknya juga gitu, setidaknya walaupun kita belum pernah tinggal bareng, jarang komunikasi, tidak pernah komunikasi juga, setidaknya kan ada perkataan baik lah gitu. Nadia ini mau menikah, minta doanya, ini kan sama sekali tidak ada gitu. Jangankan ke saya, ke ibunya aja yang melahirkan, sama sekali tidak ada pemberitahuan gitu. Pernikahannya di mana, acaranya kapan kan tidak, sama sekali tidak gitu. Berarti keluarga Mas Heru dan ibu mengetahui bahwa Nadia menggelar pernikahannya yang kedua melalui pemberitaan di televisi dan media? Iya, kita taunya di media-media ya, dari ya sebagian wartawan yang jadi teman saya juga ya menginfokan gitu. Termasuk yang di pernikahan ini kan infonya saya tahunya dari media-media, dari para wartawan. Gitu. Kita akan tayangkan kepada pemirsa InCitizen artikel yang memberitakan tidak diundangnya ibu kandung ke pernikahan Nadia Mustika. Nah ini dia. Tuh. Seumpama pemberitaan ini tidak menyita perhatian, kira-kira akan tahu nggak keluarga Mas Heru? Kayaknya tidak ya. Kalau ini tidak ada tidak ramai di media, pasti saya tidak tahu tentang pernikahan Nadia yang kedua kali ini gitu. Seumpama kehidupan Nadia tidak layak menjadi sorotan, kira-kira akankah reaksi keluarga sama seperti sekarang? Kalau untuk momen-momen sakral pasti akan sama ya. Karena kan kita sebagai keluarga yang utuh ya intinya kita yang punya ikatan darah pasti kita ingin yang terbaik lah. Bukan karena kita muncul karena setelah rame di media, tidak seperti itu ya. Nah dari dulu pun kita pernah mencari Nadia keberadaannya. Cuma kan selalu menemukan jalan buntu ya gitu. Karena kita kan nggak punya kenalan orang-orang yang memang dekat sama Nadia gitu. Berarti sebetulnya apa yang disampaikan Mas Heru menepis anggapan kecemburuan sosial dari keluarga terhadap kesuksesan dan juga kehidupan Nadia saat ini ya? Iyalah itu nggak betul kan. Kita kan jelas-jelas kan saya kakaknya dari ibu ipar rahim yang sama gitu. Kecuali saya orang lain yang mengaku-ngaku saya kakaknya, mengaku-ngaku ibunya itu pasti kan salah gitu kan. Kita tidak meminta apapun dari Nadia gitu, cuma sebatas ingin mengakui ya khususnya ke ibunya sendiri gitu. Bu Ipa itu memang ibu saya gitu, dan klarifikasi bahwa tentang dititipkan di panti asuhan dan lain-lain kan itu seolah-olah Nadia lebih tahu dari keluarga gitu kan. Nadia sendiri kan belum sempat dan pernah datang ke keluarga kita mencoba bertanya yang sesungguhnya gitu. Kenapa saya bisa sampai di orang lain tanpa bertanya langsung ke ibunya sendiri yang melahirkan kan belum pernah sama sekali gitu. Berarti dua hal itu sebetulnya yang dicari dan diinginkan oleh keluarga dan juga ibu.
fact check, menyamakan fakta gitu ya. Cerita aja apa adanya, apa yang terjadi. Tidak dititipkan di panti asuhan, tapi dititip asuh gitu ya. Karena situasi ekonomi latar belakang keluarga yang tidak memungkinkan. Sama yang diinginkan adalah pengakuan. Iya. Jadi yang harus digarisbawahi kebenarannya. Jadi kan sebelum rame di panti asuhan ini kan Nadia infonya kan diangkat oleh ya keluarga lah. Keluarga itu sebetulnya bukan orang lain ya. Menurut ibu saya masih ada saudara lah, ikatan saudara ya. Pak Masum ini gitu. Jadi berarti kalau misalnya Nadia di ke yayasan, berarti selama ini keluarga angkatnya pun tidak pernah sama sekali mengurus gitu kan. Nah, tapi kenapa di sini Nadia bilang ke publik dari bayi mulai ke yayasan gitu. Terus selama ini anggapan Nadia diangkat sama orang lain ini kemana gitu kan. Oke. Berarti ini sebetulnya cukup membangkitkan pertanyaan yang sedikit lebih mendalam ya. Dalam arti apabila Nadia memang hanya dititip asuhkan kepada orang tua angkatnya, berarti kan kartu keluarga dan status anak ketika dia akan menikah, ya kan belum diangkat anak secara hukum gitu. Iya, jadi berbeda gitu nggak kan? sih Mas Heru? Jadi gini, jadi kalau misalnya kan simpang siur ya. Jadi ada yang bilang Nadia pernah diadopsi, diberikan, itu tidak benar. Kalau diadopsi pasti kita resmi secara negara ya. Iya. Ada bukti surat, tanda tangan ibu saya, ini kan sama sekali tidak ada gitu. Jadi yang benar itu dititip asuhkan, itu pun bukan ibu saya memberikan, Nadia nih menawarkan ke seseorang nih, tolong anak saya urus, enggak seperti itu. Justru yang mau ngangkat ini datang sendiri gitu, karena mungkin ngelihat keadaan waktu itu Pak Masum ini gitu. Itu kan orang-orang yang nggak tahu cerita awal mulanya berasumsi sendiri kan. Nah, terus tentang perihal pernyataan Nadia yang dia dari umur 3 hari ke yayasan, itu sebenarnya nggak benar gitu ya. Nggak sampai 3 hari, mungkin mau hampir sebulan apa berapa bulan ya pastinya. Nggak mungkin kayak bayi 3 hari mau ke yayasan, kan orang bayi masih menyusui gitu kan. Ibu saya pun punya pikiran ya kalau ke situ. Intinya Nadia itu bukan ke yayasan tapi urus sama orang lain. Itu pun masih keluarga ibu saya gitu, bukan orang lain. Dari pemberitaan yang sekarang sudah terlanjur bergulir dan sedikit menyudutkan posisi dan kondisi keluarga dan ibu terutama. Apa pendapat bagaimana ibu Mas Heru menyikapi apa yang sedang terjadi ini? Ya kalau tanggapan ibu saya sedih ya, kadang-kadang kalau via telepon nangis ke saya ya, tapi kan mau bagaimana lagi ya, intinya saya pribadi dan ibu saya pasrah ya, biarkan orang berbicara apa tanpa tahu faktanya gitu kan. Karena kan yang tahu cuman keluarga kita sendiri gitu ya. Untuk netizen, untuk publik ya silakan berasumsi sendiri gitu kan. Karena kan kalian itu tidak tahu cerita yang sebetulnya gitu kan. Terus untuk sekarang pun saya selalu terbuka, selalu welcome untuk ketemu dengan pihak Nadia maupun dengan Nadianya sendiri gitu, untuk mengakhiri konflik ini gitu. Jadi jangan berkepanjangan yang membuat asumsi jelek lah, khususnya buat ibu saya sendiri gitu kan. Saya pun sebagai anak kan nggak enak gitu. Apakah itu sebabnya kenapa ibu sudah tidak lagi memenuhi permintaan media untuk memberikan pernyataan karena sudah terlanjur sakit hati? Dan kalau ibu saya ya, dia sudah nggak mau ke media, justru mewakilkan ke saya karena dia sudah terlanjur sakit hati gitu. Sudah terlanjur sakit hati sampai dia nggak mau muncul ke media untuk mengklarifikasi kebenarannya ini gitu. Kita punya sebuah tayangan video yang merangkum komentar dari Ibu Nadia. Kita akan lihat sama-sama sebelum kita minta komentar Mas Heru. Kecewa menyayangkan gitu. Ya anak ibu itu ya kenapa sih wajahnya cantik kok hatinya terhadap orang tua nggak cantik. Ini ibu kandung nggak ngaku-ngaku. Ini ibu kandung sendiri. Makanya ibu itu suara di situ tadinya bertahan, cuma
hati orang lain yang disungkem. Ibu mah sakit hatinya orang lain aja yang disungkem. Yang diminta maknya. Kok ibu sendiri cuma nangis ya di depan. Buat Anda yang menyaksikan dan mungkin tidak bisa relate dengan apa yang dirasakan oleh ibu, tersirat dengan baik dan benar melalui video itu. Buat orang tua ketika anaknya menikah, dia yang diinginkan adalah doa restu disungkem itu ya. Itu yang makanya kenapa diulang-ulang oleh ibu. Iya, jadi yang ibu saya rasakan sakit hati itu kenapa Nadia sampai seolah-olah lupa jati dirinya ya. Okay. Lupa jati dirinya, siapa ibunya, siapa ayahnya, ya siapa saudara-saudaranya gitu ya. Di balik itu Nadia sekarang dibesarkan oleh siapapun itu kan, kalau dari kami pribadi kita tidak pernah merasa mentelantarkan Nadia gitu, karena bisa dibilang semua anak-anak ibu saya itu sama ya nasibnya, saya sendiri termasuk gitu. Tapi bukan berarti kita harus membuang, melupakan ridho seorang ibu ya yang melahirkan gitu. Ya intinya ibu saya sakit hatinya dia tidak belajar dari pengalaman pertama gitu ya. Sudah terbukti ya pernikahan tanpa ridho dari orang tua, apalagi seorang ibu yang melahirkan, yang tulus melahirkan itu kan taruhannya nyawa, terbukti gagal gitu ya. Intinya ibu saya lebih khawatir gitu ya. Mungkin di garis bawahi mungkin Nadia marah, mungkin ke ibunya marah, kesel seperti apa. Tapi bukan berarti Nadia harus melupakan ibunya sampai-sampai tidak mengundang di pernikahan sakralnya ini gitu kan. Iya. Ya intinya sakit hatinya lebih di situ aja ya. Orang tuanya masih hidup, keluarganya ada, kenapa tidak pernah dilibatkan gitu. Kita tidak pernah meminta lebih dalam hal apapun gitu ya. Kita hanya minta untuk diakui ya, khususnya untuk ibu saya sendiri. Kalau bagi saya tidak diakui saudaranya pun nggak masalah, tapi jangan sampai kita durhaka ke orang tua ya. Nah dia bilang sakit hati gitu ya. Coba Nadia bayar mengandung di seorang ibu selama 9 bulan itu nggak akan ada ganti untuk membayarnya gitu kan. Sakitnya seorang ibu melahirkan seperti apa gitu. Oke. Yang bilang sakit hati adalah Nadia? Ya ibu saya bilang sakit hati, tapi setelah sakit hati dia bilang tetap mendoakan yang terbaik gitu. Nadia ya kalau untuk Nadia saya pernah bilang, bukan pernah bilang, saya pernah lihat di di media gitu. Intinya sakit hati karena dititipkan ke yayasan. Ke yayasan pas umur 3 hari infonya seperti itu. Gitu. Di media waktu itu saya lihat. Orang tua asuhnya sendiri sebelum menggelar pesta pernikahan, menikahkan Nadia, sempat ada menghubungi ibu atau enggak? Sama sekali nggak ada, Mas. Oke. Dari pernikahan sebelumnya sama sekarang sampai sekali nggak ada gitu. Justru kalau mereka memang orang yang paham gitu, yang benar, ya setidaknya tidak mengundang kami pun tetap harus ada komunikasi, minta izin gitu. Jangan mereka merasa mereka yang membimbing, mereka yang membesarkan. Kalau menurut saya itu, mohon maaf, secara agama itu mereka, khususnya Nadia tuh menikah tidak resmi secara agama kalau menurut saya. Karena itu wali pun bukan ayahnya, bukan dari keluarga ayahnya, bukan dari keluarga kandungnya, itu orang lain gitu. Wow, cukup tegas ya apa yang disampaikan oleh Mas Heru, tapi cukup masuk akal. Keberadaan ayahnya Nadia? Kalau untuk ayahnya Nadia yang saya tahu masih hidup ya, tapi masih di daerah Bandung gitu. Cuman kurang persis di daerah mana saya kurang tahu gitu. Kalau untuk ayahnya Nadia intinya masih hidup lah. Karena kan harusnya yang jadi wali itu ayahnya. Ya betul. Kalau ayahnya meninggal, misalnya udah nggak ada, bisa adik ayahnya. Kalau adik ayahnya punya adik lelaki, bisa saudara-saudara yang lainnya lah yang misalnya sah di mata agama Islam gitu. Ini sudah beberapa hari bahkan minggu sebetulnya ya dari bergulirnya pemberitaan Nadia Mustika menggelar pernikahan tanpa mengundang ibunya. Tidak ada tanda-tanda atau langkah mencari keluarga ibu dari pihak Nadia, dari pihak orang tua asuh atau suaminya saat ini? Kalau dari saya pribadi belum ya, belum, karena kan saya menunggu tanggapan dulu dari Nadia gitu. Misalnya Nadia bersedia nggak untuk ketemu dengan pihak dari keluarga kandungnya ini gitu. Kalau mungkin bersedia kan nanti kita lanjut ke
Mungkin bisa pertemuan gitu kan, menjalin silaturahmi, ini kan belum gitu. Kalau dari cerita dan pengakuan Ibu kepada Mas Heru, sebetulnya Ibu pernah bilang nggak sih kalau sebetulnya Ibu rindu kedekatan dengan Nadia, kangen? Sering lah, pasti namanya orang tua ya, ke anaknya semarah-marahnya gitu, sekecewa-kecewanya, tetap dia pada akhirnya mendoakan yang terbaik gitu ya, agar kedepannya hidupnya lancar lah gitu, langgeng ya, dibalik kekecewaannya gitu. Apalagi nah ibu saya rindunya mungkin tidak berbeda dengan apa ya, dengan anak-anaknya yang lain. Mungkin ketika ibu saya pulang bekerja dari luar, kita masih bisa kumpul ketemu gitu. Kalau dengan sama Nadia kan jangankan untuk ketemu lah gitu, karena kan kita terbatas untuk komunikasi, kita nggak tahu harus datang kemana, memberitahu. Terus semenjak Nadia menikah punya Saki juga, itu cucunya, ya pastilah rindu ingin apa ya, sebagai ibu ke anak dan sebagai ibu ke neneknya juga gitu, pastilah. Justru pembahasan ini yang kalau untuk masalah Nadia itu ibu saya nggak kuat, langsung nangis gitu. Gitu. Bisa dimengerti. Tapi kalau Mas Heru pribadi gitu ya, bisa nggak Mas Heru melepaskan diri dari kemelut yang sedang terjadi? Sebagai pribadi, Mas Heru bisa memahami nggak kira-kira sedikit saja, oh pantas ya Nadia tidak mengundang dan tidak merasa dekat karena kan memang sudah terpisah oleh jarak dan waktu dan rentang kehidupan yang cukup lama kan sebetulnya? Iya. Jadi gini nih, saya bisa aja mungkin tidak muncul lagi ke media gitu, tapi saya tidak mau asumsi publik tentang ibu saya jelek ya. Yang saya ingin bela dan perjuangkan kan itu ya, namanya kita gitu yang mempunyai orang tua, apalagi dilahirkan dari seorang ibu ya. Ibu kita tuh mengandung 9 bulan, sakitnya seperti apa kan pasti tidak ada apa ya bandingannya gitu ya. Bandingannya taruhannya nyawa. Nah, saya di sini apa ya, lebih ke ingin Nadia itu sadar. Nadia itu sadar, jangan dia apa terbawa suasana dengan keadaan sekarang gitu. Kita harus berpikir ke depannya hukum alam seperti apa. Dalam artian menurut saya Nadia itu sudah salah melangkah gitu. Menikah tanpa doa restu seorang ibu, seorang ayah, terkecuali pernah berbicara mungkin walaupun itu sebatas di sosial media, tapi via telepon, Nadia akan menikah, minta doa restunya, itu menurut saya sah. Gitu. Ini kan sama sekali tidak ada. Takutnya Nadia menyesal di kemudian hari gitu. Harusnya kan intinya saya ingin Nadia tuh sadar, belajar dari pengalaman kegagalan pertama ya gitu. Karena saya yakini doa seorang ibu tuh mujarab gitu. Apalagi doa seorang ibu ya, doa ibu kandung gitu. Terkecuali ibu saya benar-benar itu bukan anak saya. Intinya sudah tidak menganggap, sudah membuang anaknya sendiri, ya baru itu doa sebesar apapun pasti sudah tidak akan Allah terima lah gitu. Ini kan ibu saya masih nangis-nangis menanyakan Nadia, setidaknya diakui, dianggap ada pun dia sudah senang gitu kan. Ya intinya saya takut Nadia semakin terjerumus di kegagalan yang kedua kali, itu aja sih. Mas Heru atau Ibu ada yang sudah pernah bertemu dengan anaknya Nadia, Saki? Belum dari sekian saudaranya yang banyak itu belum pernah ketemu sama sekali. Kita juga mendapatkan informasi bahwa sebetulnya yang tidak diundang di pernikahan kedua ini juga adalah Rizky. Komentar Mas Heru terhadap hal itu? Kalau untuk Rizky tidak diundang, saya no comment, saya tidak tahu ya. Kalau menurut saya itu kan pasti komitmen berdua ya. Karena kan mereka pasti tidak mungkin terputus untuk komunikasi ya, kecuali dengan keluarga saya pasti kan sejak lama sudah terputus komunikasi ya. Bisa saja kan Nadia mengundang Rizky, kalau Nadia pun ya mau mengundang Rizky dan berkenan Rizkynya juga gitu. Berarti keluarga dan ibu sama sekali tidak pernah berkenalan dengan Rizky? Sama sekali nggak pernah gitu. Dulu ibu saya pernah DM ya via Instagram, sempat ada balasan dari Rizky membalasnya. Rizky nggak tahu apa-apa karena Rizky yang dikenalkan sama dia tuh pihak keluarga itu gitu. Intinya waktu itu Rizky bilang doain aja yang terbaik, gitu aja sih waktu itu. Tidak kalah menghebohkan, kita juga punya update berita bahwa Rizky pun akan segera menggelar pesta pernikahannya yang kedua.
Berarti solusi dari masalah ini yang diinginkan Mas Heru adalah? Ya solusi dari saya sih intinya Nadia untuk apa mencoba berkomunikasi aja dengan kami lah gitu dari pihak keluarga kandung. Mungkin bisa dengan saya, dengan ibunya sendiri gitu ya. Kalau saya dari awal muncul pun saya inginnya seperti ini gitu, inginnya Nadia tuh tetap baiklah harmonis dengan ibunya gitu. Saya dan ibunya tidak akan minta apa-apa gitu untuk melangkah jauh enggak. Saya inginnya intinya Nadia sama ya ibunya ini harmonis lah selayaknya ibu dan anak yang tidak punya masalah apa-apa. Gitu. Oke. Anggaplah mungkin Nadia menyaksikan iTalk kita hari ini. Boleh nggak Mas Heru langsung menatap kamera dan menyampaikan pesan directly kepada Nadia? Ya pesan saya untuk Nadia lah sebelum apa ya ini terlalu jauh ya masalah ini. Ya saya ingin sih dari Nadia segera apa ya betul-betul muncul mengakui bahwa benar kami itu dan khususnya ibu itu adalah memang ibunya dia Nadia sendiri lah gitu. Jadi jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari gitu karena mumpung ibunya Nadia masih sehat, masih ada gitu. Ya intinya sadarlah intinya lebih situ aja. Mas Rizky, punya kemelut dengan keluarga sendiri itu kan kebayangnya pasti tidaklah mudah untuk dijalani. Dari apa yang terjadi? Ada yang berubah nggak dari kehidupannya Mas Rizky dalam menjalani kehidupan Mas Rizky dengan keluarga kecil Mas Rizky? Karena seperti yang kita ketahui Mas Rizky juga sudah punya anak, punya keluarga. Mas Heru. Jadi pikirin Rizky mau kawin lagi. Mas Heru, untung Mas Herunya nanya. Apa-apa gimana? Punya kemelut dengan keluarga, Iya. kan pasti nggak enak ya, Iya. Mas Heru. Peristiwa ini merubah kehidupan Mas Heru nggak? Menjalani kehidupan Mas Heru dengan keluarga kecil Mas Heru? Sebagai seorang suami dan juga ayah. Kalau untuk saya pribadi tidak ada perubahan ya. Ya dari dulu pun saya berkarir ya bekerja sendiri gitu. Dimanapun itu gitu. Untuk apa ya justru saya ramai sekarang di media tidak ada berpengaruh bagi saya gitu. Ya dalam artian saya bukan artis gitu ya di sini saya di sini muncul hanya untuk membela seorang ibu gitu, ibu kandung yang rasanya sakit ketika tidak dianggap oleh anaknya sendiri gitu. Ya saya coba memahaminya di situ aja gitu. Itu aja sih. Kalau hubungan Mas Heru dengan ibu? Saya baik-baik aja. Baik-baik aja, malah saya punya grup keluarga namanya keluarga ibuku gitu. Ada saya, ada yang paling bungsu, ada bibinya, kita berlima lah di grup itu. Ada ibu saya juga gitu. Apa diskusi di antara kakak beradik di grup tersebut? Boleh dibilang bahwa situasi ibu saat ini kan sebetulnya juga yang paling terpukul ya di antara keluarga. Ya Diskusi terakhir itu ya ibu saya berpesan gitu ya. Mungkin sesakit-sakitnya bunda ya, ibu saya mungkin dia tetap mendoakan yang terbaik buat Nadia ya. Ya mudah-mudahan Nadia diberikan kesadaran aja nanti gitu. Ya intinya jangan sampai dia menyesali kemudian hari. Ibu saya lebih berpesan lihat aja rumah tangganya ke depan. Ya kita walaupun kita kecewa jangan sampai mendoakan hal-hal yang buruk lah. Doakan aja supaya rumah tangganya lancar, langgeng gitu. Itu aja sih. Jadi walaupun despite apa yang sudah terjadi keluarga dan ibu tetap mendoakan yang terbaik untuk kehidupannya Betul. Nadia. Worst case scenario, kalau sampai ternyata nih udah disampaikan apa yang diinginkan oleh keluarga dan nggak bergerak juga Nadia dan orang tua asuh atau suami barunya menghubungi ibu dan keluarga. Ya intinya saya jangan sampai intinya jangan sampai Nadia tuh menyesal sekali lagi jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Amit-amit ya ketika ibunya sudah tidak ada lagi gitu. Yeah. Sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu. Nah ini namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya. Yeah. Ya intinya semarah-marahnya kita sebagai anak coba untuk merenungkan gitu. Ambil hikmahnya gitu. Mungkin Nadia pun nggak bisa ada di tahap ini tanpa ada Bu Ipah gitu yang melahirkan. Itu aja sih dari saya. Seorang anak tidak mungkin ada di dunia ini tanpa perjuangan dan
kehadiran seorang ibu gitu ya, Mas Heru ya. Iya betul. Mas Heru, Nadia Mustika kan ini adalah pernikahan kedua, seperti yang tadi Mas Heru sampaikan gitu ya. Jangan sampai terulang 2 kali, sejarah berulang 2 kali. Dari pengalamannya Mas Heru, apa sih bagian paling menantang dari mempertahankan rumah tangga, Mas Heru? Jadi kalau rumah tangga itu kalau lagi ada masalah konflik itu pasti berat ya. Kita mengambil keputusan itu nggak gampang gitu. Karena kan kita mempunyai ego masing-masing ya kalau rumah tangga itu. Misalnya saya punya ego yang berlawanan arah dengan pasangan saya. Nah itu kita harus bisa menyatukan gitu. Jadi dengan berbeda ego kita jadi sama demi intinya kalau kita udah punya anak itu kan demi anak ya. Demi anak tidak bisa mengambil ego sebelah pihak gitu. Misalnya kita ingin pisah, ayo pisah, kita nggak bisa seperti itu ya. Apalagi karena yang kita pikirkan itu masa depan anak. Kalau dari saya gitu ya. Ya mungkin kalau untuk rumah tangga ya saya komentar Nadia ya. Ya mungkin di perpecahan berantem di rumah tangga itu mungkin pasti selalu ada ya. Intinya jangan sampai egonya ini merugikan dia sendiri lah. Intinya harus sama-sama saling merangkul, itu aja sih kalau dari saya. Tersirat pesan dari Big Brother, dari kakak besar untuk Nadia, agar pernikahannya yang kedua ini dapat bertahan, mulus, dan Nadia merasakan kebahagiaan untuk menurunkan ego, dan yang dipikirkan yang ada di peringkat pertama prioritas adalah anak. Iya betul. Mas Heru, terima kasih banyak. Siap. Sudah mau membagi cerita Mas Heru dan keluarga. Siap. Bersama kami di iTalk. Kita kirimkan doa pemirsa setia Citizen agar Tuhan segera mengetuk hati kecil Nadia dan segera menghubungi keluarga, dalam hal ini terutama mengakui keberadaan ibu. Siap. Terima kasih banyak Mas Heru. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Bye everyone.